Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar tentang sebetulnya bukan materi baru ya, tapi mengulang lagi revisi materi dari beberapa pertemuan yang lalu mengenai definisi atau hakikat dari pendidikan politik. Nah, sekarang kita bahas dari Alfian menjelaskan makna pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal. Nah, jadi intinya menurut Alfian ini bagaimana pendidikan politik ini masih merupakan sebuah bagian dari yang namanya proses bahasa Inggrisnya itu edukasi, yang proses mengedukasi atau mengubah persepsi masyarakat. Nah, mengubah persepsi masyarakat tentang minimal struktur pemerintahan atau sistem politik yang dibangun. Nah, pendidikan politik yang dimaksud di sini bukan hanya tentang proses transfer pengetahuan atau wawasan tentang kajian politik, tapi lebih kepada pemahaman internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik. Jadi bukan hanya tentang pemilu atau tentang jumlah parpol, nama-nama parpol atau tokoh-tokoh parpol, tokoh-tokoh partai politik, tapi lebih kepada memahami makna yang terkandung dari sistem pemerintahan atau politik ya, yang jadi tujuan dasar dari pendidikan politik tersebut. Nah, jadi jika ada partai politik atau aktor-aktor politik yang mengatasnamakan usaha pendidikan politik, tapi ujung-ujungnya adalah propaganda atau agitasi atau menghasut kelompok yang lain, berarti itu bukan pendidikan politik. Karena yang dibangun dalam konteks pendidikan politik ini adalah pembangunan konstruksi yang positif, pembangunan pemahaman yang positif sebagai warga negara untuk lebih memahami dan eh, meresapi nilai-nilai ideologi, nilai-nilai falsafah hidup, khususnya bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, bagaimana internalisasi Pancasila dengan sistem politik yang terbangun, yang terjalin sampai sekarang ini. Nah, itu makna atau hakikat dari pendidikan politik yang sesungguhnya ya. Kemudian selain dari Alfian, juga ada Sudiharto Jiwandono tahun 1983 mengemukakan bahwa pendidikan politik merupakan suatu proses penyampaian budaya politik bangsa yang mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional. Nah, sudah jelas ya tadi ini sebetulnya definisi lanjutan dari yang disampaikan oleh Alfian ya, bahwa integrasi sistem politik, nilai-nilai politik yang terbangun dalam sistem pemerintahan hendaknya harus berdasarkan pada landasan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila di sini bukan hanya sebatas ideologi, tapi lebih kepada pedoman dan kepribadian hidup bangsa. Jadi sistem politik apapun yang mau dibangun di negara kita itu harus tetap berdasar pada nilai dasar Pancasila. Artinya sistem politik bisa berubah, sistem pemerintahan bisa berubah, tapi nilai dasar kepribadian hidup jiwa bangsa itu tidak boleh berubah, yakni tetap Pancasila. Kita lanjut. Fungsi pendidikan politik di sini salah satunya ini salah satu fungsi pendidikan politik adalah memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Sebetulnya definisinya lebih sama seperti halnya definisi pendidikan ya, usaha sadar dan terencana untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada warga negara. Tapi yang dimaksud dengan pendidikan politik ini adalah bukan hanya tentang pendidikan secara umum, tapi lebih kepada pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan terwujud dalam sistem politik. Sistem politik di sini berarti struktur pemerintahan, struktur kenegaraan, kemudian sistem pemerintahan, semuanya harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Tujuannya apa ya? Tujuannya tadi ujungnya adalah pendidikan politik ini pengembangan diri ya, pengembangan diri untuk ikut serta dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara. Nah, ini untuk sudah langsung ya menjurus ke pendidikan politik bagi warga negara. Nah, ini tujuan pendidikan politik. Ada beberapa di sini ya. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan dulu untuk kalian mahasiswa. Tidak akan saya sampaikan di sepada, tapi saya akan sampaikan di sini pertanyaannya bagi kalian semua. Nanti harus dibuat apa namanya jawabannya di sepada, dikumpulkan di sepada ya. Di sini sudah ada tujuan pendidikan politik. Nah, menurut kalian
tujuan manakah yang belum tercapai dari pendidikan politik yang ada sekarang ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi oleh negara dan bangsa ini dalam melaksanakan pendidikan politik yang ideal. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, kenapa kita bahas sedikit ada kecerdasan moral di sini? Apa kaitannya dengan pendidikan politik yang sedang kita bahas sekarang? Nah, kaitan sederhananya adalah bagaimana proses pendidikan politik itu bisa menginternalisasi pada diri dan jiwa setiap warga negara itu membutuhkan kecerdasan moral. Itu ya. Kecerdasan moral di sini mencakup empati, kesadaran, pengendalian diri, respek, kebaikan, toleran, dan kejujuran. Tidak mungkin pendidikan politik bisa dipahami dan bisa terinternalisasi dalam pribadi dan perilaku keseharian warga negara jika warga negara tersebut tidak memiliki kecerdasan moral. Nah, kecerdasan moral berbeda dengan kecerdasan kognitif atau kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual hanya bisa digapai oleh warga negara yang mau belajar tentang hal-hal yang baru dan mau menggunakan akal sehat untuk berpikir. Nah, kalau kecerdasan moral berkaitan dengan jiwa dan perasaan warga negara. Empati, kesadaran, pengendalian diri, sampai kejujuran, itu mungkin tidak bisa diajarkan dalam beberapa SKS atau mata kuliah, bahkan mata pelajaran yang ada di sekolah. Semuanya belajar pada learning by doing. Artinya belajar sambil melakukan, mengimplementasikan nilai-nilai tentang kecerdasan moral tersebut. Tidak ada khusus mata kuliah yang membahas tentang nilai dan mungkin kalau BPKN ada ya pendidikan nilai dan moral, tapi kan kajian materinya lebih kepada konsep-konsep atau wawasan teoritis, bukan pada prakteknya secara langsung. Nah, kecerdasan moral di sini lebih kepada tuntutan warga negara untuk mengimplementasikannya langsung secara nyata dalam kehidupan yang sebenar-benarnya. Nah, di poin yang kedua sudah terlihat ya, membangun kecerdasan moral tersebut berlangsung secara setahap demi setahap. Artinya proses tersebut tidaklah berjalan dengan mudah, melainkan akan dihadapkan pada banyak kendala dan tantangan. Oke. Nah, sekarang soal lagi untuk kalian pertanyaannya, yaitu satu atau dua ya, satu saja ya. Nah, kira-kira nih, menurut pendapat kalian, apakah kecerdasan moral yang disampaikan oleh Michelle Borba ini sudah ada pada diri kalian atau belum? Jika sudah ada, sebutkan argumentasi yang bisa kalian sampaikan. Nah, jika ada yang belum tercakup pada diri kalian, apa yang akan kalian lakukan agar keseluruhan nilai-nilai moral yang tertulis di sini bisa kalian miliki sebagai warga negara yang diharapkan apa namanya? Yang diharapkan oleh negara sebagai apanya minimal ya, atau kalau kalian mahasiswa sebagai agen perubahan dan benar-benar bisa merubah diri kalian dan lingkungan pribadi kalian, minimal seperti itu gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kaitan antara pendidikan politik dengan demokrasi sudah jelas ya. Kalau demokrasi lebih kepada, kalau di sini ya definisinya seperangkat gagasan atau prinsip tentang kebebasan, juga bisa jadi praktek atau prosedur. Nah, karena ada dua paradigma. Yang pertama, gagasan atau prinsip tentang kebebasan. Di satu sisi demokrasi sering langsung dipraktekkan sebagai prosedur pemerintahan. Kalau di Indonesia, sepertinya konteks demokrasi lebih kepada penerapan ya sistem pemerintahan di negara kita. Nah, beberapa contoh atau beberapa prinsip-prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang demokratis, misalkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, ada kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilu, ya pemilihan umum yang bebas dan jujur, sampai kepada nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ini semua mungkin ada di negara kita ya. Nah, kalau pragmatisme di sini jangan diartikan sebagai sesuatu yang negatif, tapi lebih kepada nilai atau prinsip demokrasi yang berbasis utilitas atau kegunaan dari sistem yang berlaku. Artinya kita cari asas kebermanfaatan dari sistem demokrasi. Jadi kalau kalian sering bilang pragmatis, oportunis itu konteksnya negatif, bukan ya. Berarti ya miskonsepsi. Karena pragmatisme bukan 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 sesuatu yang negatif.
pada mulanya, tapi seringkali disampaikan dalam banyak diskusi atau dalam banyak literatur, pragmatisme sering diartikan sebagai konsep yang negatif, yang destruktif misalkan ya. Tidak, justru pragmatisme lebih kepada kepandaian kita, kecerdasan kita sebagai warga negara untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang kita kerjakan, untuk bisa menambah daya guna dari apa yang kita lakukan. Itu prinsip pragmatisme. Lanjut lagi. Nah, penerapan demokrasi ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi demokrasi itu berjalan atau tidak dalam suatu negara. Yang pertama ada ideologi dan falsafah yang dianutnya. Sudah jelas ya. Jika ideologi atau falsafah negara kita Pancasila, maka nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai prinsip kebebasan, hak asasi manusia, dan perlindungan hak-hak sosial seluruhan atau hak-hak kolektif sebagai bangsa Indonesia memang terlindungi dan dijabarkan secara jelas dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua ada sistem nilai budaya yang dimilikinya, itu sudah jelas ya. Prinsip demokrasi di negara kita cocok diterapkan karena ya tadi apa namanya, bangsa Indonesia bukan bangsa yang satu corak, tapi lebih heterogen dalam hal kultur, heterogen dalam hal adat istiadat, heterogen dalam hal sejarah latar belakang peradaban masyarakatnya sendiri. Jadi tidak bisa kita paksakan satu prinsip nilai pemerintahan ke seluruh bangsa Indonesia, itu sulit, sulit ya, karena sudah beberapa kali terjadi sistem perubahan sistem pemerintahan dari zaman pasca kemerdekaan sampai sekarang. Beberapa kali kita pakai skema pemerintahan apapun, mulai dari liberal ya, Republik Indonesia Serikat kan tuh negara serikat pernah, sampai balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandai dengan dekret presiden gitu. Yang ketiga tadi sudah jelas ya, karakteristik masyarakat ini lebih dipengaruhi oleh keragaman kultural masyarakat. Kemudian yang keempat ada sejarah kehidupan bangsa dan negaranya. Jadi sudah saya sampaikan. Soal lagi untuk kalian yang ke berapa nih? Yang keempat ya. Pertanyaannya mudah. Jika kita menganut sistem demokrasi dalam bentuk pemerintahan di negara kita, maka ada faktor-faktor dari 1 sampai 4 ini sudah pasti berkaitan langsung dengan atau selaras atau relevan dengan Pancasila. Nah, silahkan kalian analisis faktor dari yang pertama ideologi dan falsafah sampai ke sejarah kehidupan bangsa negaranya. Ditinjau dalam perspektif kecocokan Indonesia dalam menggunakan prinsip demokrasi. Gitu ya. Tidak dibatasi jumlah katanya, silahkan saja. Yang penting to the point ya jawabannya, ya perlu bertele-tele. Lanjut. Nah, prinsip asas demokrasi ini sudah jelas tadi ya, sama saja sebetulnya, tapi lebih apa namanya, lebih menjabarkan nilai-nilainya. Nah, ini menurut Prof. Ahmad Sanusi 10 pilar demokrasi Indonesia ya. Demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sampai demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Ini sepertinya bisa menjawab pertanyaan dari saya, tapi jika harus pakai seperti pilar demokrasi seperti ini, ya harus dijabarkan lagi contohnya, argumentasi kalian seperti apa. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Dan pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 pendidikan politik untuk mahasiswa PPKN. Silahkan kerjakan dengan baik soal-soal yang sudah tadi saya sampaikan di sini. Tidak akan saya tulis lagi di Sepada, biar kalian langsung menyimak video yang saya buat ini. Itu terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita bisa segera belajar tetap muka di kampus.